Halo, nama gue Raka, gue driver dari ini. Mobil kesayangan gue BMW Z3 2018 cc tahun 2001. Gue pertama kali ngangkat itu, gue dapet dia nih di kebun jeruk waktu itu kan. Kondisinya jauh lah, nggak kayak gini, kayak bener-bener masih cat yang lupas, terus juga kayak interiornya, wah udah kayak kulit jeruk lah kasarnya lah. Udah bener-bener parah banget. Mesin juga masih oleng, habis itu juga alignment juga salah. Brake-nya juga udah harus diganti. Pokoknya bener-bener kasarnya ini masih project car banget saat pertama kali bikin. Terus, cuma kenapa gue beli ini gara-gara gue tertarik karena ini unik. Biasanya Z3 itu kan yang di Indo kebanyakan 1900 kan. Dia 2800 cc dan dia juga masuk yang modelnya wide body. Jadi dia yang facelift terakhir lah, ini versi terakhir, ultimate-nya BMW Z3. Waktu gue beli ya itu kan pasti ada prosesnya lah. Jadi jujur aja saat pertama kali gue ngambil tuh, gue nggak tahu kalau AC-nya nggak nyala gitu kan. Gue ambil dari kebun jeruk, mau gue tes kan. Gue bawa ke BSD, kan gue nyetir tuh, satu gue lagi nyetir, AC mati. AC-nya mati, bener-bener nggak bisa nyala. Wah udah habis gue coba tes ke Kuningan, lagi nyangkut di Kuningan, gue sampai buka baju waktu itu. Bener-bener panas, nggak ada AC. Cuman itu serunya kayak lu nyoba-nyoba itu, lu jadi tahu kayak karakteristik mobil, makin sayang kasar ya. Terus akhirnya gue mulai restorasi dari dalam, gue betulin interiornya, gue cari atapnya goyang pertama kali beli, harus gue betulin juga atapnya, knalpotnya juga masalah, pelan-pelan gue cicil tuh, dikit-dikit. Dan kenapa gue memang bener-bener sayang nih mobil ya karena ini kan memang aslinya project car gue sama bokap gue. Kayak bokap gue itu dari dulu punya impian, dia pengen banget beli roadster gitu kan. Dan roadster yang dia pingin itu, dulu kan zaman-zaman dia itu memang roadster itu kan James Bond kan, terkenalnya James Bond. Waktu di Golden Eye, James Bond tuh pakai BMW Z3. Oleh karena itu ya kita cari tuh BMW Z3, ketemu yang ini. Terus kita mulai pelan-pelan kita bangun, cuman karena memang bokap gua kan dia lumayan sibuk dan sudah berumur lah. Akhirnya ya gua yang dikasih tanggung jawab, tolong dong diurus dan dibangun. Dan kemudian ya itu jadi challenge sih bagi gua sih, soalnya awalnya gua belum pernah bangun mobil. Gua bener-bener belum pernah bangun mobil. Gua bener-bener kasarnya buta lah. Kayak gue tahu soal mobil, gue suka otomotif tapi belum pernah ngulik gitu kan. Waktu dari awal tuh kan gue coba cari tuh problemnya di mana satu gue angkut kan. Yang pertama yang krusial pasti steering, abis itu juga kayak brake sama mesin. Itu gue mulai dari situ, gue ganti brake pad-nya, gue abis itu mesinnya juga di tune up lagi. Terus juga knalpotnya kan juga problem awalnya. Itu jadi harus dilas macam-macam. Itu gue cari bengkel, kenalan sama pengguna-pengguna BMW juga, cari informasi lah kasarnya. Kemudian setelah itu kelar, nextnya yang penting menurut gue interior kan, soalnya interior udah parah lah. Udah robek, udah kayak tadi gue bilang udah kayak kulit jeruk. Nah itu gue mulai pelan-pelan gue cari yang bener-bener bahan kulitnya itu yang gue mau kan bener-bener restorasi nih, kembali ke awal. Gue cari, kasarnya gue cari kulit asli yang dari Jerman, kayak yang dari tahun 90s gitu kan. Gue cari, terus gue betulin juga. Nextnya apa tadi? AC tuh, AC krusial banget soalnya ya kalau kita di Indonesia nggak ada AC, ya PR sih, apalagi kalau lu nyetir panas-panas kan, wah nggak bisa tuh bro. Nah satu itu kan setelah mesin gue ngurus AC kan, itu ada pengalaman lucu juga tuh, soalnya kan AC gue cerita tuh AC mati kan, pertama kali gue angkut AC-nya mati, terus habis itu gue pakai ngetes ke Kuningan, kejebak macet, bah nggak ada AC, gila kan panasnya kan. Gue sampai harus buka baju, cuma pakai celana, diliatin orang lagi kayak akuarium mobil kan. Terus akhirnya menurut gue ya itu krusial lah AC. Akhirnya gue bawa ke tukang AC, coba dicek. Pertama kita coba ganti dulu nih. Kita coba ganti, tetap sama, pakai kompresor, pakai fan-nya si Z3 juga. Kita coba ganti, adem, bener adem banget. Gaspol lah, dingin. Habis itu gue coba bawa kan, mau gue coba jalan. Tiba-tiba satu gue lagi jalan, itu keluar asap dari dari AC gue kan, keluar asap. Panik dong, kayak buset, kenapa tiba-tiba ada asap nih gitu kan. Gue panik. Ya udah gue langsung ngerem, gue lihat, gue takutnya mesin gue yang problem. Langsung gue bawa ke bengkel, ternyata itu sekring ada masalah lah, sekringnya lah. Jadi kayak fuse box-nya itu kebakar. Wah panik banget. Akhirnya dibawa ke bengkel sama orang bengkel, dibantu lah, kita dikasih tahu kayak problemnya di mana. Akhirnya kita coba lagi, dikulik-kulik lagi, akhirnya dapet tuh AC udah adem. Udah AC adem, udah mulai enak gue. Nextnya interior, kulit tuh. Kursinya tuh udah crack kan, kulitnya udah pecah nih kulitnya kan. Terus ya ini per kursi itu sama pantat itu udah segaris lah kasarnya lah. Kayak lama-lama takut lecet gitu kan. Terus akhirnya ya gue mulai tuh cari retrim. Problemnya adalah waktu itu
kulit yang gue mau itu kan modelnya kayak kulit basket kan. Nah itu nyarinya gue udah nyari ke sekitar kayak 5 toko di Jakarta, di Bintaro, Jabodetabek gue datengin semua, nggak ada yang bisa masukin. Terus gue pikir ya udahlah mungkin memang kan pasti kalau kita ngebangun ada yang compromise lah kasarnya lah ya. Akhirnya yang gue compromisein ya oke, gue nggak mesti kayak patternnya kulit basket. Cuman yang gue masih mau ini tetap kulit asli yang dipakai BMW di era itu gitu loh. Akhirnya gue dapet nih kulitnya, gue trimming. Tapi yang bikin kesel sih, waktu udah jadi nih ya, udah dipasang, tiba-tiba ditelepon sama orang, bos masih nyari nggak nih kulit yang pattern kayak bola basket? Gue tanya kenapa? Gue udah retrim bro gitu kan. Wah baru datang barangnya. Waduh telat kan, cuman ya memang kadang-kadang itulah nggak ada yang restorasi yang sempurna lah. Nah terus yang lucu dari mobil ini, biasanya kan kalau BMW tuh orang mikirnya Jerman ya, kayak wah ini mobil Jerman kan. Sebenarnya ini mobil BMW, tapi ini yang Japan Edition. Jadi maksudnya Japan Edition apa? Ini memang diimpor kan dari Jepang. Makanya yang lucu kalau misalnya kita pakai radio, ya kan, kalau misalnya dia deck tab-nya itu, dia cuma sampai sinyal 90 FM. Jadi ya kalau gua mau denger radio, ya inilah kayak mentok-mentok kalau nggak Mustang, Hard Rock, ya pokoknya yang cuma angka-angka depannya 8 deh. Nggak bisa kayak yang Prambors gitu-gitu nggak masuk. Terus karena memang dia masih kaset kan, dan gue kan pingin ya nge-keep ini kayak aslinya nih mobil gitu kan. Ya gue harus nge-adjust nih, gue jadi kalau dengerin musik ya pakai kaset. Gue beli kaset-kaset jadul gitu tuh yang masih pakai roll, pita. Tapi lucu sih, jadi itu pengalaman kan. Sama mungkin yang lucu juga ya kayak, karena tadi ini Japan kan. Jadi kayak kasarnya nih Eropa rasa JDM gitu kan. Jadi kayak kalau dilihat tuh Speedo, ada tulisannya JPN. Abis itu kalau misalnya kita buka di engine bay, itu tulisannya semua pakai ini, tulisan Jepang, kayak hiragana, katakana, kanji gitu lah. Jadi kayak lucu banget aja kalau dibuka, kayak di kap mesin dibuka, ada tulisannya, di oil fill dibuka, di pump itu ada tulisannya di Jepang-Jepangan gitu kan. Jadi kayak beda aja, kayak orang bilang kan, wih ini Eropa nih, ya memang Eropa, bener BMW, tapi rasa JDM. Nah kalau untuk kaki-kaki sama pelek ini, emang gue kan konsepnya mau restorasi ya. Jadi niat gue tuh, gue mau bangun nih mobil kayak kembali ke waktu dia masih masa jayanya. Masuk waktu dia baru keluar dari pabrik lah kasarnya. Makanya gue pelek sengaja nggak ganti. Ini pelek masih pakai, ini pelek rim 17, masih asli bawaan. BMW buat Z3 ya, tahun 2001. Cuman memang sih kalau misalnya ban ya gue agak kompromi lah. Gue pakai ban Michelin lah, kasarnya rada modern. Soalnya kan memang ini mobil cc gede nih. Kayak, padahal badan kecil loh, badan kecil banget. Badan mobilnya kecil tapi cc gede banget nih 2800. Ya gue pikir kalau mau narik-narik dikit di tol, lu mau kayak agak ngebut-ngebut dikit lah, kayak mau narik ya butuh grip lah biar safety aja. Mobil Eropa kan terkenal tuh, electrical agak sedikit susah lah ya, kayak lampu sering putus. Cuman kalau gue sendiri banyak yang ngomong kok nggak lu ganti LED sih, kok lu nggak mau pakai ini. Cuman kayak kembali lagi kan konsep gue mau restorasi nih gitu kan. Dan gue memang mau nge-keep tuh kayak memang aslinya di zaman itu di tahun 1999 sampai 2001 ya. Ya lampu Z3 kayak gini. Makanya gue nggak mau ganti kayak LED, gue mau tetap lampu originalnya nih gitu kan. Meskipun kata orang kan tua banget tuh, kayak lampunya kayak lampu pijar kalau kata orang-orang kan. Gue bilang kayak, wah jangan salah bro, kan memang konsepnya mau klasik nih bro. Gue mau bikin kayak restorasi nih gitu kan. Makanya lampu gue tetap sengaja kayak maintain kayak lampu yang agak old school lah ya kasarnya. Nah terus juga ini kalau lihat kan kayak emblem-emblem banyak kayak di BMW ya, kayak logo BMW. Terus habis itu kan memang sengaja kalau lihat ada kayak masih agak inilah ada scratches, ada lah pas kayak scratches, nguning. Cuman gue juga kenapa nggak sengaja gue betulin? Soalnya gue kayak mau nge-keep ininya sih, kayak story-nya sih, kayak ya meskipun kayak bodinya semuanya udah kayak mesin udah dibetulin, cuman kayak emblem ini kan part of the story ya, kayak heritage-nya lah, kayak ini BMW
udah melakukan banyak hal gitu loh. Ini Z3 ini udah panjang lah hidupnya, makanya gue sengaja kalau buat emblem gue mau nge-keep original gitu loh. Untuk body gue sengaja nggak gue cat ulang, soalnya gue kayak mau nge-keep cat original lah kan, ya paling kayak PR-nya cuma harus sering poles-poles dikit gitu loh. Soalnya gue memang pingin banget nih nge-keep nih, kayak ini mobil biar kayak bener-bener aslinya gitu kan. Makanya cat semua, alhamdulillah sih gue dapet ini cat masih bagus. Jadi memang cuma gue bersihin dikit, gue poles gitu kan, biar kinclongnya keluar lah. Nah kalau lu lihat nih ya, kan yang biasanya orang lihat Z3 itu kan soft top ya. Nah kalau ini beda nih, dia pakai hard top. Nah cuman di mana soft topnya? Masih ada. Sebenarnya ini ada soft topnya, cabriolet gitu kan. Cuman memang gue pingin kayak bikin beda aja sih. Gue mau lihat kayak ini mobil tuh unik. Makanya gue nge-pakai hard top. Nah ada cerita lucu juga nih di hard top. Kayak waktu pertama kali gue beli tuh hard top problem. Kayak nggak tahu kenapa sama yang terakhir tuh settingnya salah lah. Jadi waktu dibawa jalan geter, hard topnya geter banget. Akhirnya kita bawa, dibetulin, mulai dari karetnya tuh, karet kaca, habis itu juga kan di hardtop tuh ada kayak busanya lah ya. Itu busanya kita fix, kita benar-benar bikin supaya jadi rigid lagi lah kasarnya. Kita pasang nih, sekarang udah oke nih. Cuman ya mungkin kayak lu ditanya kayak, lu nggak kangen apa pakai soft top? Ya gue pikir kayak di Indonesia juga nih ya. Kayak lu tau lah cuaca kita kalau nggak panas, hujan. Cuman dua tuh cuacanya tuh, panas hujan kan. Waduh kalau pakai soft top, ribet dah ini yang rawatnya. Makanya gue sendiri prefer ya tetap hardtop sih. Nah dari pengalaman gue nih ya, udah ngebangunin mobil, akhirnya gue sadar kayak mobil itu kan ada banyak orang mikir ya kayak mobil ya cuma sebatas alat transportasi. Padahal kayak sebenarnya ya dari pengalaman gue lebih kayak mobil itu bagi gue saat gue bawa BMW ini udah kayak temen gue. Kayak gue bangun pagi sama ini mobil. Gue ke bengkel temenin dia, udah kayak pacar sendiri lah kasarnya lah. Dan gue ngerasa ada kayak emotional attachment lah, kayak gue kayak sama di mobil ada bond. Kayak ada bond, makanya kalau dibilang, lu mau jual nggak nih mobil gitu kan. Wah kayak susah sih bro, soalnya kayak jatuhnya kayak sayang sih, ini udah kayak part of the family nih mobil gitu loh. Kayak gue ngebangun bareng, kayak kasarnya kayak gue ngeliat ini tumbuh bareng gue lah. Gue mature bareng di mobil.